Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari sama-sama kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat pertolongan, hidayah, rahmat dan inayahnya, pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam Nawawi rahimahullah. Saya berdoa kepada Allah SWT, memohon kepadanya dengan nama-nama yang khusus dan sifat-sifat yang ula, mudah-mudahan menjadikan pertemuan kita pertemuan yang barakah. Dengan ini Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan kepada kita hidayah, menambahkan kepada kita rahmatnya, menambahkan kepada kita taufiknya, membukakan bagi kita pintu-pintu ketaatan yang dapat mengantarkan kita kepada surga Allah SWT dan rahmatnya. Demikian juga menjadikan sebab kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang faqih dalam agama Allah, dijauhkan dari kita kejahilan, keburukan, fitnah yang nampak dan yang tidak nampak, yang dapat mengantarkan kita kepada murka Allah SWT dan azabnya. Demikian juga mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memelihara dan menjaga negara kita, menjadikan negara kita negara yang aman dan barokah. Demikian juga seluruh negeri kaum muslimin, negeri yang aman dan barokah, diberikan ketahanan, diberikan ketenteraman, dijauhkan dari fitnah, dari keburukan, dari gangguan-gangguan keamanan, dan ditolong para pemimpin kita, demikian juga pemimpin seluruh negeri kaum muslimin di dalam menunaikan amanah, menegakkan keadilan dan menerapkan hukum-hukum Allah SWT. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalikal qadir alaih, innahu jawadun karim. Ikhwani rahimakumullah barakafikum. Pelajaran kita malam hari ini masih dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah bab sebagaimana dibuat oleh Imam, yaitu bab tentang al-ithari wal muwasat. Bab tentang al-ithar, yaitu sifat a'la anwa al-jud, sifat di atas daripada kedermawanan, yang bisa kita artikan di sini sebagai sangat dermawan. Dermawan dan sangat dermawan. Sangat dermawan adalah bahagian dari sifat ithar. Sifat ithar telah berlalu dari kita hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ayat-ayat dari kitabullah sebagaimana dibawakan oleh muallif. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini akan kita baca hadis-hadis yang tersisa di dalam bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, wa anhu, dan darinya, yaitu sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsati wa ta'amus tsalatsati kafi al-arba'ati. Qala muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul wahidi yakfi al-itsnaini wa ta'amul itsnaini yakfi al-arba'ata wa ta'amul arba'ati yakfi ats-tsamaniyata. Berkata mu'allif rahimahullah, dan darinya dari sahabat yang sama yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ikhwani, makanan jatah dua orang, makanan jatah dua orang cukup untuk 3 orang, dan makanan jatah 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, masing-masing keduanya membawakan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang berbeda, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warda, terdapat perbedaan redaksi, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahidi yakfi al-itsnain, makanan jatah 1 orang cukup untuk 2 orang, dan makanan jatah 2 orang cukup untuk 4 orang, dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Perhatikan ikhwani, hadis yang pertama disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim 1:1 kelipatan. Hadis yang kedua 1:2. Maksud, berkata ulama, maksud atau tujuan dari makan yaitu untuk hifz kuwati al-badan. Seseorang dengan makan itu terjaga kesehatan badannya, sehingga yang dikehendaki adalah kecukupan, bukan kekenyangan. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda ankum. Perhatikan, kata Rasulullah SAW menggunakan kata kifayah, Rasulullah SAW tidak mengatakan makanan 1 mengenyangkan untuk 2 orang, tidak. Makanan 2 orang mengenyangkan untuk 3 orang, tidak. Sebab yang dimaksud dari makan adalah untuk menjaga daripada kekuatan. Dan kemarin sudah kita pelajari bahwa kenyang ketika makan itu bukanlah hal yang makruh, sebab
Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali beliau kenyang sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau tidak mengingkari sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum pada saat beliau dihadiahi segelas susu dari Ansar, lantas beliau bagikan kepada ashabus suffah dan mereka semuanya kekenyangan. Terakhir giliran daripada Abu Hurairah, sampai-sampai beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada lagi tempat di dalam rongga. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda kenyang dan tidak diingkari oleh Rasul SAW, menunjukkan bahwa kenyang jawas, hukumnya boleh, tidak makruh. Tetapi bukan maksud, ikhwani rahimakumullah barakatuh, bukan maksud dari makan adalah untuk mencapai kekenyangan dan untuk melampiaskan daripada nafsu makan. Oleh karena itu Rasul SAW mengungkapkan dengan kata kifayah, yakfi, mencukupi, agar seorang hamba mendapatkan kekuatan di dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata muallif rahimahullah, qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun ala rahilatin lah faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bih ala man la dhahra lah wa man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bih ala man la zadalah. Fadzakara min asnafil mal ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna min fadlin. Qala rawahu Muslim. Kata Al-Imam rahimahullah, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau berkata, di tengah kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang di atas kendaraannya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Lantas laki-laki itu memandang ke kanan dan ke kiri. Laki-laki itu memandang ke kanan dan ke kiri. Sementara di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud yang dipalingkan bukan pandangannya, tapi yang dipalingkan adalah kendaraannya. Kendaraannya dipalingkan ke kanan dan ke kiri. Artinya kendaraannya melaju terkadang ke kanan, terkadang ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'ahu fadlu dhahrin, barang siapa yang ia memiliki kelebihan dhahrin, yaitu kendaraan. Barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan,
falya'ud bih, hendaklah dia bersedekah dengannya, dengan kelebihan kendaraannya itu tadi, ala man la dhahralah, kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Wa man kana lahu fadlun min zadin, dan barang siapa yang dia memiliki kelebihan dari perbekalan makanan maksudnya, falya'ud bih ala man la zadalah, maka hendaklah dia bersedekah kepada orang yang tidak memiliki makanan. Fadzakara min asnafil mal, maka Rasul SAW kemudian menyebutkan bermacam-macam harta, madzakara yang beliau sebutkan, hatta ra'aina, sampai kami melihat, annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, bahwa tidak pun di antara kita, tidak pun di antara kami memiliki hak untuk memiliki daripada kelebihan. Artinya, hendaklah kelebihan-kelebihan itu diinfakkan, disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, diriwayatkan Muslim rahimahullah dalam sahihnya tanpa Imam Bukhari. Di sini saya nukil daripada perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau. Kata beliau rahimahullah, dalam hadis ini terkandung al-hath ala sadaqah, anjuran berinfak, anjuran bersedekah, wal jud, demikian juga anjuran agar seorang memiliki sifat dermawan, agar orang yang memiliki kelebihan dia berbuat baik dengan kelebihannya, apapun kelebihan yang dia miliki. Wal muwasat, berbuat baik dengan apa yang dia miliki dari kelebihan. Wal ihsan ila rufqah, wal ihsan ila rufqah, dan berbuat baik kepada ar-rufqah, berbuat baik kepada orang-orang yang bersamanya, berbuat baik kepada orang-orang yang bersamanya. Wal ashab, berbuat baik kepada sahabat-sahabat. Rufqah, orang yang bersamanya, belum tentu dia sahabat kita tetapi bersama kita. Umpamanya kita safar ke tempat yang jauh, lantas di dalam kendaraan ada beberapa orang yang duduk dengan kita, itu namanya rufqah, berbuat baik kepada mereka apa yang kita miliki dari kelebihan, apakah makanan, apakah tempat duduk, mungkin tempat duduk di kendaraan, misalnya kendaraan umum di zaman kita sekarang. Sementara di sana ada orang-orang yang membutuhkan untuk duduk, seperti orang yang tua, atau mungkin wanita yang hamil, atau wanita yang menggendong anak, dan seterusnya. Maka semuanya itu ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum, diperintahkan Islam untuk kita berbuat baik kepada mereka semua, masuk dalam ar-rufqah. Ashab ma'ruf, ashab sahabat-sahabat, orang yang setiap hari bergaul dengan kita setiap hari. Apakah dalam bergaul di pekerjaan kita, apakah bergaul di masyarakat kita, bergaul di tempat-tempat yang biasa kita datangi. Ashab, berbuat baik kepada mereka. Wal i'tina bi masalihi
al-ashab dan perhatian dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat. Perhatikan ikhwani, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi kita perhatikan, beliau memiliki perhatian. Padahal beliau tidak dimintai bantuan. Kita lihat sahabat yang tadi datang dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam riwayat Abu Dawud, yang diarahkan ke kanan dan kiri itu adalah kendaraannya. Apa maksudnya? Maksudnya, kata ulama, dia bermaksud untuk menawarkan dirinya bahwasanya dirinya itu membutuhkan bantuan. Terlihat dari gelagatnya, dia membutuhkan bantuan. Dan Rasulullah SAW, perhatikan ikhwani, beliau perhatian. Oleh karena itu beliau mengatakan, barang siapa yang punya kelebihan, silahkan bantu kepada orang yang tidak memiliki kelebihan, atau membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan. Wa amru kabiril qaum ashabahu muwasat al-muhtaj. Demikian juga anjuran bagi orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan bawahannya supaya berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Apabila Allah SWT mengaruniakan kepada kita kekuasaan, kita memiliki bawahan, maka dianjurkan ikhwani rahimakumullah barakatuh untuk kita memberikan syafaat. Wahai ikhwan, wahai teman-teman sekalian, si fulan membutuhkan bantuan. Siapa yang ingin membantu silahkan. Bagian daripada syafaat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Demikian juga dalam hadis ini kata Imam rahimahullah, Imam Nawawi, muwasat ibn sabil, berbuat baik kepada ibnu sabil, itu orang-orang yang di tengah perjalanan, ibn as-sabil. Wasadaqah alaih, demikian juga berbuat baik kepadanya dengan harta. In kana muhtajan, apabila dia membutuhkan, ibn as-sabil. Wa in kana lahu rahilahu alaihi thiyab, meskipun dia memiliki kendaraan, meskipun dia memiliki pakaian yang bagus umpamanya. Au kana musiran fi watanih, atau dia seorang yang sebenarnya memiliki kemampuan di kampung halamannya, tapi ketika dia merantau dan dia ingin melanjutkan perjalanannya, maka ada hak untuk kita bantu dia. Oleh karena itu, kata Imam rahimahullah, wa li hadza yu'ta minaz zakah fi hadhil hal. Oleh karena itu ibnu sabil berhak untuk mendapatkan zakat di dalam keadaan ini. Tidak semua ibnu sabil, tapi ibnu sabil yang membutuhkan bantuan itu memiliki hak untuk diberikan zakat. Demikian dinukil dari syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah, juz 12 halaman 33. Waqala rahimahullah, kita lanjutkan. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'ah ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah
Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya seorang wanita menghadap kepada Rasulullah SAW membawa burdah, yaitu kain mansujah yang telah dijahit, kain yang telah dijahit. Faqalat, lantas wanita itu mengatakan, nasajtuha biyadayyi atau biyadayya liaksukaha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menjahit kain ini, aku jahit sendiri dengan kedua tanganku, kata wanita tadi, untuk aku hadiahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Perhatikan ikhwani. Fa akhadaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, menerimanya. Muhtajan ilaiha, dalam riwayat Imam Bukhari dengan rafa, yaitu muhtajun ilaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerimanya sebab beliau butuh kepadanya. Beliau memang membutuhkan daripada kain itu. Maka ikhwani rahimakumullah barakallahu, sampai di sini pelajaran. Seseorang menerima hadiah, hukumnya jawaz, termasuk daripada apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Beliau biasa menerima hadiah. Dan hadiah diantara hal yang mendatangkan daripada kecintaan sesama kaum muslimin. Karena itu dalam hadis yang sahih disebutkan tahadau tahabbu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Niscaya akan timbul di antara kalian kecintaan, tahabbu. Dan kecintaan sesama kaum muslimin, ikhwani rahimakumullah barakallahu, amrun hasah syara, sesuatu yang diperintahkan oleh syara. Karena itu Allah SWT melarang daripada al-baghdha, melarang menimbulkan permusuhan di antara sama kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tabaghadu. Maka Rasulullah SAW terbiasa menerima hadiah. Dan sesuatu yang tidak menjatuhkan daripada kemuliaan seorang untuk menerima hadiah. Berbeda dengan zakat. Bani Hashim tidak berhak menerima zakat. Artinya tidak menerima zakat karena zakat termasuk awsakhun nas, kotoran-kotoran harta daripada manusia. Karena itu Bani Hashim, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima zakat, tetapi beliau menerima hadiah. Wa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui kami, yaitu menemui sahabat-sahabatnya, wa innaha izaruhu, dan beliau mengenakan kain yang dihadiahkan tadi. Artinya beliau menyarungkan dari bawah sampai menutup aurat beliau, menyarungkannya. Kita adzan dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imati Muhammadin rasulullah wa thumma qama Baik, kita lanjutkan. Qala fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui kami dalam keadaan kain yang dia hadiahkan kepada beliau telah beliau kenakan. Artinya beliau bersarung dengan kain yang dihadiahkan kepada beliau. Faqala fulanun, berkata fulan, uksuniha ma'ahsanaha. Wahai Rasulullah, aku ingin pakaian itu, aku ingin sarung itu, sebab sarung itu sangat bagus sekali, kata fulan. Dia mengetahui bahwasanya Rasul SAW tidak pernah menolak apabila diminta sesuatu kepada beliau. Tapi apa tujuan ikhwani? Apa tujuan orang ini meminta apa yang sudah dikenakan oleh Rasul SAW? Perhatikan.
Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am." Ya, silahkan. Kalau memang kamu mau, aku tidak keberatan untuk memberikan sarung yang telah kukenakan ini. Perhatikan ikhwan. Disebutkan hadis dalam bab daripada sifat ithar. Tadi sudah kami jelaskan di muka bahwa ithar di atas daripada jud, di atas kedermawanan, sangat dermawan. Bagaimana seseorang yang dia membutuhkan benda itu, dia membutuhkan barang itu, lantas ketika diminta seorang dia tidak keberatan tanpa dia berpikir. Maka ikhwani rahimakumullah barakallahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh memiliki akhlak yang agung. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Kemudian Nabi alaihi wasallam duduk di majlis. Tsumma raja'a fatawaha. Kemudian beliau pulang. Kemudian beliau melipat daripada kainnya tadi. Tsumma arsala biha ilai. Lantas beliau serahkan kain itu kepada orang yang meminta kepada beliau tadi. Faqala lahul qaum. Lantas orang-orang berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang minta tadi. Maksudnya berkata untuk mengingkari. Ma ahsanta. Bagus sekali. Maksudnya bagus sekali di sini bukan dia dipuji bagus, bukan, tapi maksudnya mengingkari. Bagus kak kalau kita di sini ya bagus sekali nak ya. Saya mengingkari anaknya seperti itu. Anaknya nakal, melakukan satu pelanggaran, kemudian kebiasaan kita kan mengatakan anak kita bagus sekali nak ya, kayak gitu. Nah, maka ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda'akum. Pelajaran agar seseorang menggunakan kalimat yang baik di dalam mengingkari kemungkaran. Sebab mengingkari kemungkaran dengan kalimat yang baik salah satu sebab daripada dia mendapatkan hidayah. Berbeda orang yang mengingkari kemungkaran dengan kata-kata kasar. Bisa jadi mengundang daripada penentangan kepada orang yang diingkarinya itu. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Kata kaum orang-orang mengatakan pakaian yang telah dikenakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau juga butuh pakaian itu, kok kamu minta? Sebab kamu mengetahui bahwasanya beliau tidak pernah menolak kalau diminta. Allah. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma sa'altuhu li albisaha, aku minta kain itu bukan untuk aku pakai, bukan. Kata laki-laki itu, inna ma sa'altuhu litakuna kafani, sesungguhnya aku meminta kain itu supaya nanti kain itu menjadi kafanku kalau aku meninggal. Kalau Sahal berkata, Sahal fakanat kafanah, maka benar kain itu menjadi kafan orang ini. Artinya ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda'ankum, laki-laki itu memenuhi daripada perjanjiannya. Dari sini diriwayatkan Imam Bukhari sendiri tanpa Imam Muslim rahimahullah.
ulama dari hadis yang mulia ini membawakan beberapa fawaid yang penting, ikhwan. Di antaranya adalah tadi sudah saya sampaikan bagaimana seorang memilih daripada kalimat di dalam mengingkari kemungkaran. Agar menggunakan kalimat-kalimat yang diharapkan dengan kalimat itu seseorang bisa merubah daripada kemungkarannya, meninggalkan daripada kemungkarannya. Demikian juga ikhwani rahimakumullah barakatuh, disyariatkan untuk mempersiapkan kafan. Artinya bukan suatu hal yang bid'ah. Sebab Rasul SAW tidak mengingkari. Andaikan hal itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak disyariatkan, tentunya beliau mengingkari. Tidak perlu kamu mempersiapkan kafanmu, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengakui orang ini tadi, mengakui perbuatannya, menerima daripada keinginannya yang meminta kain itu untuk menjadi kafannya. Sehingga ikhwani rahimakumullah barakatuh, mempersiapkan kafan bagi orang yang masih hidup sesuatu yang boleh-boleh saja dan bukan suatu hal yang beda. Demikian juga ikhwani rahimakumullah barakatuh, mempersiapkan hal-hal yang memang sesuatu yang pasti terjadi di masa mendatang. Itu juga sesuatu yang disyariatkan mengikuti daripada hukum mempersiapkan daripada kafan. Dan siapa ikhwani rahimakumullah barakatuh, manusia yang tidak akan mati siapa? Maka demikian juga hal-hal yang sifatnya akan terjadi di masa mendatang, seorang juga mempersiapkan sekarang. Apa saja itu hal-hal yang terjadi di masa mendatang. Sesuatu hal yang disyariatkan dan tidak bertentangan dengan sikap tawakal. Tidak bertentangan dengan sikap tawakal. Di sini saya kasih contoh umpamanya sesuatu yang terjadi di masa yang mendatang. Muakkad. Contohnya makan. Saya bawakan yang gampang-gampang saja. Contohnya makan. Besok makan. Kita membeli beras, kita stok di rumah, sesuatu yang disyariatkan, bukan sesuatu yang bertentangan dengan tawakal. Kita persiapkan. Oh tidak, susah, saya mau tawakal. Pokoknya besok ya besok, saya habiskan hari ini semua. Tidak. Tidak bertentangan dengan tawakal. Dan kiaskan hal-hal yang lain, yang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Kita baca satu hadis lagi. Qala al-muallif rahimahullah, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghuswi aw qalla tu'amu iyalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thiyabin wahid thumma tasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Qala muttafaqun alaihi. Kata muallif rahimahullah, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal asy'ariyin, sesungguhnya asy'ariyin, kabilah yang berasal dari Yaman, termasuk di sana
sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Kita lihat ikhwani, Rasul SAW memuji kaum Asy'ariyin, kaum kabilah dari Yaman, Asy'ariyin. Kenapa? Idza armanu, apabila mereka armanu faniya ta'amuhum, dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi rahimahullah menukil dari ahlul lughah, armanu faniya ta'amu, apabila makanan mereka habis fil ghazwi, dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau sedikit makanan mereka di Madinah, jama'u ma kana indahum, maka siapa yang di antara mereka memiliki daripada makanan, mengumpulkannya fi thawbin wahidin, pada satu kain. Tsumma tasamuhu bainahum, lantas mereka membagi makanan yang sudah dikumpulkan tadi, bainahum, di antara mereka, fi ina'in wahidin, pada satu tempat, bisawiyah, secara merata. Ikhwani rahimakumullah barakatuh fikum, fadilah kabilah Asy'ariyin, fadilah kabilah Asy'ariyin, yaitu apabila mereka kehabisan makanan, sementara bagian pasukan itu memiliki makanan, masih ada yang memiliki sisa cadangan makanan, maka mengumpulkannya menjadi satu. Dari mana ditempatkannya hadis ini di dalam bab? Perhatikan ikhwani, orang yang tidak punya, dia bisa menjadi punya. Orang yang makanannya sedikit, akhirnya makanannya bisa menjadi cukup dengan cara digabungkan, sehingga tidak ada orang yang memiliki kelebihan di atas orang lain. Umpamanya yang tadinya seseorang bisa memiliki makanan, dalam peperangan itu dia membawa cadangan makanan yang bisa untuk 5 hari umpamanya, sementara ada prajurit yang sama sekali tidak ada makanan, sudah habis. Maka perhatikan, maka mereka semua mengumpulkan menjadi satu, sehingga yang sedianya tidak bisa makan bisa menjadi makan. Allah, itulah daripada sifat itsar. Sifat itsar. Itsar ikhwani rahimakumullah, di dalam makanan tidak disyaratkan harus sama dalam hal kadar makanan, sebab seseorang kadar makannya bisa berbeda-beda. Ada orang yang makannya kalau di zaman sekarang setengah piring cukup nasinya. Ada yang 1 piring pas peres. Ada yang mungkin harus munjung nasinya. Sehingga kata ulama, dalam pembagian makanan itu tidak disyaratkan harus sama secara kadarnya, tetapi maksudnya adalah supaya setiap orang itu bisa makan.
yang tadinya dia habis makannya bisa dapat makan. Dan supaya orang-orang yang memiliki kelebihan bisa berbuat baik dengan kelebihannya. Fahum minni wa ana minhum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahum minni, mereka adalah minni dariku. Dan aku adalah minhum dari mereka. Maksudnya adalah mereka sesuai dengan petunjuk dan sunnahku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sesuai dengan petunjuk dan sunnahku. Fahum minni wa ana minhum. Mereka sesuai dengan sunnahku dan di atas sunnahku. Di dalam hal kebaikan, di dalam berbuat baik kepada sesama prajurit, sesama mujahidin fisabilillah. Itu ini. Wallahu taala a'la wa alam. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan di dalam sahih keduanya. Sampai di sini yang bisa kita baca, alhamdulillah. Selesai hadis dalam bab. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita barakah dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca sebelumnya dalam bab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya? Ada hadiahnya. Ada hadiah? Ada hadiah. Ada hadiah. Dua botol madu. Tapi bertanya dulu, nanti saya ganti bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada, berarti saya yang bertanya. Tadi saya menyebutkan maksud dari seseorang itu makan. Apa maksud seseorang itu makan apa? Gampang nggak pertanyaannya? Maksud seseorang makan? Ya. Siapa? Ya, silakan. Ya, untuk menjaga kekuatan. Tadi saya sampaikan hifdzul quwwah, untuk menjaga kekuatan. Menjaga kekuatan yang dengan sebab itu dia bisa menegakkan ubudiyah, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan hak-hak manusia yang harus dia penuhi. Oleh karena itu syariat datang dengan memelihara dengan menjaga 5 daripada tujuan maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah. Di antaranya adalah hifdzu an-nafs, menjaga
diri, menjaga jiwa. Syariat kita datang dalam rangka menjaga jiwa. Oleh karena itu makan itu menjadi wajib kalau dengan makan itu dia bisa bertahan hidup. Menjadi hukumnya wajib. Yang asalnya mubah bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Kalau dia tidak makan dia mati, maka bisa menjadi wajib. Bahkan di sana dikecualikan dalam syariah hal-hal yang asalnya hukumnya diharamkan. Boleh dia makan dalam keadaan darurat, ya. Kemarin sudah kita pelajari dalam ayat-ayat ahkam. Ya, satu lagi, 5 tujuan syariah. Maqasidus syariah, coba sebutkan yang 4 lagi. Tadi yang 1 sudah, hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Yang 4 lagi apa? Yang paling pertama menjaga apa? Yang pertama menjaga menjaga agama, hifdzuddin. Sahih. Pertama menjaga agama, hifdzuddin. Oleh karena itu disyariatkan jihad fisabilillah. Disyariatkannya kita untuk mengaji, disyariatkannya kita untuk mengajar, meriwayatkan hadis-hadis Rasul SAW, mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Semuanya itu adalah dalam rangka hifdzu ad-din, menjaga daripada agama. Yang kedua, hifdzu al-aql, menjaga akal. Diharamkan bagi kita hal-hal yang bisa merusak akal, khamar dan segala hal-hal yang bisa mendatangkan rusaknya akal. Hifdzu al-aql. Yang ketiga hifdzu nafs tadi. Ini saya bawakan daripada urut-urutan yang disebutkan oleh para fuqaha. Yang ketiga menjaga jiwa tadi dengan kita makan tadi. Kemudian kita makan, diperintahkan makan dari makanan-makanan yang baik, makanan yang halal, yang thayyib. Hifdzu nafs, hifdzuddin, hifdzu al-aql, hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Ya, tadi sudah kita lalui makan ini tadi bagian daripada hifdzu an-nafs. Kemudian yang keempat, hifdzu al-'ird. Hifdzul mal itu disebutkan fuqaha yang kelima, yang paling bawah. Yang keempat, hifdzu al-'ird atau hifdzun nasl, menjaga daripada keturunan dan kehormatan. Diharamkan zina dan hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang dapat mendatangkan zina. Hukum-hukum masalah keluarga, masalah talak, masalah ihdad bagi perempuan, ya, itu berkaitan dengan menjaga daripada keturunan atau menjaga daripada kehormatan, ya kan? Baru yang kelima, hifdzu al-mal, menjaga harta. Menjaga harta dengan disyariatkan bagi kita muamalah-muamalah yang syariah, muamalah-muamalah yang dibolehkan, dilarang daripada kita muamalah-muamalah yang diharamkan. Ada 3 3 pokok
suatu muamalah itu diharamkan memiliki 3 pokok. Pokok yang pertama riba. Pokok yang pertama riba. Pokok yang kedua gharar. Termasuk maisir, gharar. Majhulul akibah, sesuatu yang tidak diketahui daripada kepastiannya, tidak memiliki kepastian. Muamalah tidak memiliki kepastian, itu masuk di dalam gharar. Pokok yang kedua, suatu muamalah itu masuk di dalam hal yang dilarang. Pokok yang ketiga, kemarin sudah saya sampaikan. Yang ketiga adalah kezaliman. Segala hal yang di sana mengandung unsur kezaliman, sesuatu yang dilarang dalam Islam. Itu berkaitan dengan hifdzul mal. Sehingga dengan kaidah-kaidah ini kita mudah untuk menghukumi suatu muamalah itu betul atau tidak. Pokoknya 3 tadi. Pertama riba, yang kedua gharar, yang ketiga apa tadi? Apa tadi saya sebutkan? Kezaliman. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram. Ya, jadi itu diingat-ingat. Maqasidus syariah, tujuan-tujuan daripada syariat ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak boleh mengambil, dari yang bisa jawab. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.